sepanjang hari, menyapa pendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga untuk pendengar di Badua Kalimantan Selatan. Mari kita jalin kebersamaan bersama program 1 Pusat Pemberdayaan Masyarakat di frekuensi 97,6 FM untuk Kota Banjarmasin, 99,8 FM untuk kawasan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 90,7 FM untuk Kota Ambuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 105,1 FM untuk Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, 93,1 FM untuk Kota Paringin, Kabupaten Balangan, serta 90,2 FM untuk Kabupaten Kota Baru dan sekitarnya. Mobile application RRI Play. Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Persyaratan, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar. Khusus untuk jabatan Direktur Keuangan serta Direktur SDM dan Umum adalah pegawai negeri sipil, memiliki pangkat minimal pembina tingkat 1 golongan 4B, atau jabatan pimpinan tinggi pratama, berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. FM 97,6 MHz, Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi. Ngobrol sore Pro 1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali bersama Aditya menemani Anda di Lintas Banjarmasin sore tentunya. Kali ini di Ngobrol Sore bersama dengan kantor pertanahan ya, atau Kantah. Kali ini bersama Kantah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendengar. Hulu Sungai Utara pada hari ini, pendengar ya. Nah, jadi untuk kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSLPM ya, dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk kesempatan sore ini ya. Nah, beberapa minggu yang lalu bersama Aditya juga kita sudah ngobrol bersama Kantah dari Hulu Sungai Selatan ya, dari Kota Baru juga sudah ya, Batola juga sudah, dari Kabupaten Banjar juga sudah, dan kali ini bersama Kantah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, seperti kita tahu pendengar ya, bahwa
di dialog sore kali ini, kayaknya kalau ngomongin dialog itu terlalu formal, kita lebih enak ngobrol sore saja Pak ya. Sore. Bincang sore, oke, di bincang sore kali ini ya. Nah, jadi sedikit mengingatkan kembali bagi Anda pendengar bahwa pemerintah Republik Indonesia ini melalui Kementerian ATR atau BPN ini dengan pembiayaan Bank Dunia sudah meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia. Nah, yaitu ada di Jambi, di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Nah, dan dalam program percepatan reforma agraria ini pendengar, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat ya terhadap aset dan juga akses pertanahan. Nah, salah satunya yaitu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Nah, yang biasa kita singkat dengan PTS-LPM. Nah, di Kalimantan Selatan, ini PTS-LPM-nya dilaksanakan di 12 kabupaten kota. Nah, salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini juga pendengar ya. Nah, dan untuk membahas mengenai ini semua ya, kita khususkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, ini sudah ada di studio kita, ini bersama dengan Pak Sofia Rahman, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Pak Aditya. Iya, bagaimana perjalanannya Pak? Perjalanan kalau ditanyakan relatif Pak. Relatif lancar. Relatif lancar karena kebetulan saya berada di Banjarmasin, jadi relatif. Berarti bukan dari HSU ya ke sini. Kebetulan pada saat ini sedang berada di Banjarmasin. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Pak Joko Sumarsono ST, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aditya. Waalaikumsalam. Pak Joko dari Banjarmasin juga Pak? Tidak, saya langsung dari HSU tadi pagi. Dari HSU ya. Betul. Oke, kalau dari HSU pagi tadi jam berapa Pak berangkatnya Pak? Berangkatnya jam 9. Jam 9. Kurang lebih jam 9. Tapi agak nyantai saja. Agak nyantai. Agak nyantai Berarti saja. kalau ngobrol jam segini udah sempet tidur siang juga Pak ya. Oke, saudara pendengar juga nanti bersama dengan Pak Joko, bersama Pak Sofia, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin ngobrol lah sama beliau berdua ini, kami buka 2 line telepon ya, nanti di 3251562 atau di 081151111410. Melalui pesan singkat WhatsApp juga kami buka, insya Allah nanti akan kami bacakan. Nah, untuk membuka ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini, rasanya pagi ya, karena serasa dari pagi gini-gini aja nih cuacanya. Ini bersama Pak Sofia dulu Pak, ini untuk Kanta HSU Pak, untuk PTS-LPM ini berjalannya sudah berapa lama Pak? Baik, selamat sore dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami ingin menyampaikan informasi perkembangan PTS-LPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami memulai kegiatan ini, kalau saya sependek pengetahuan saya, kontrak itu dilaksanakan di akhir Agustus. Jadi efektif kami mulai bekerja sejak November. Dan ini November kita, nanti Desember kita insya Allah menyelesaikan target yang dibebankan kepada kita sebanyak 10.000 bidang. Jadi untuk Hulu Sungai Utara, ini target 10.000 bidang Pak ya? Kalau target awal sebenarnya 44 bidang Pak. 44.000. Betul, 44.000 bidang, tetapi karena kita ada refocusing anggaran, kemudian target tersebut diturunkan menjadi 10.000. Sementara yang 10.000 itu untuk pihak ketiga, yang dilaksanakan oleh pengukuran oleh pihak ketiga, dan 4.000 yang dilaksanakan oleh aparat ASN, Kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara sendiri, sebanyak 4.000 menjadi 1.500 bidang. Oke, jadi awalnya ditarget 44.000. Betul. Kemudian yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga ada 10.000. Betul, target 10.000 Pak. Oh, untuk target sampai akhir tahun ini memang 10.000. 10.000. Tapi itu nanti multi years, nanti sisanya akan tetap diselesaikan. Diselesaikan. Betul. Oke, berarti ini kemungkinan dari 44 ini memang sudah berkurang Pak ya targetnya. Berkurang memang sudah pasti Pak. Oke, nah kalau untuk target 10.000 sampai November ini Pak, tanggal 16 ya hari ini ya.
ini yang sudah terselesaikan pengukuran bidang tanahnya sudah berapa puluh ribu, Pak? Alhamdulillah menurut data yang disampaikan dari staf kami sudah melebihi dari 50%, Pak. Jadi kita berharap nanti sampai dengan Desember berakhir target 10.000 itu bisa kami selesaikan seluruhnya sehingga kegiatan ini sesuai dengan target yang dibebankan kepada kami. Oke, nah kalau diperkirakan sampai akhir Desember nih Pak, karena kan ini multi year sudah ada untuk 10.000 bidang tanah ini, target kira-kira akan selesai sampai Desember ini 100%? Insya Allah Pak, insya Allah kita usahakan. Insya Allah Pak, ya. Okay. Karena kenapa saya harus berbicara seperti itu? Karena kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara itu mungkin sebagian besar kalau orang Kalsel sudah mengetahui bagaimana kondisi alamnya. Sebab Kabupaten Hulu Sungai Utara itu hampir 100% wilayahnya adalah rawa. Dan kebetulan juga pada tahun ini kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan kita di luar. Dan air saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang tinggi-tingginya. Apalagi ini dalam beberapa menurut prediksi dari BMKG dalam beberapa hari ke depan ini hujan terus. Dan saat ini terbukti di daerah hulu sudah mulai banjir. Dan itu akan berpengaruh dengan kabupaten kami. Karena apa? Karena ketika kami mengukur, patok tidak akan terlihat, Pak. Patok yang kita pasang patok 2 meter, kita beli patok yang 2 meter, kemudian kita pasang, mungkin masuk 1 meter nggak kelihatan di air. Minimal mungkin kalau sekarang saat ini patok yang harus dibeli itu 4-5 meter lah. 6-7 meter supaya kelihatan patoknya untuk saat pengukuran. Berarti istilahnya memang karena hampir 100% rawa Pak ya. Betul. Ini otomatis hal-hal yang terkait pengukuran juga ada lebihan beban juga sepertinya. Betul Pak, itulah kondisi tempat kami selain cuaca, kemudian kondisi alam juga seperti itu. Nah dan juga mungkin pendengar sudah melihat juga di platform media sosial, terutama di Instagram juga, yang video-video lagi viralnya ini, memang di daerah Hulu Sungai Utara ini genangan air cukup tinggi, itu hampir mencapai lutut orang dewasa, dan di beberapa titik juga dilaporkan ada yang sudah di atas lutut orang dewasa. Ini mudah-mudahan tidak seperti awal tahun kemarin lah intinya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Amin. Nah kalau mengatasi Pak, terutama untuk kondisi alam, apakah untuk pemindaian tanah ini ada istilahnya teknik baru, misalnya menggunakan drone atau melalui udara Pak? Karena mungkin dilihat dari kondisi yang memang agak kurang memungkinkan kalau pengukuran menggunakan jalur darat. Betul Pak. Jadi memang walaupun kita menggunakan alat yang baru seperti drone untuk pengukurannya tetap tidak bisa Pak, karena kan harus ada titik patok yang harus terlihat oleh alat kita. Minimal ada kita sedikit keluar dari permukaan air, terlihat dari drone bisa bisa dimonitor dan bisa diukur, diambil titik koordinatnya. Ini istilahnya salah satu PR yang cukup besar juga nih buat Pak Sofia pendengar untuk pengukuran tanah, apalagi sampai Desember targetnya di 10.000, sedangkan ini sudah 16 November. Ini istilahnya 5.000 lebih ya untuk pengukuran tanah yang benar-benar sudah selesai Pak ya. Betul. Nah kalau kendala di lapangan sendiri Pak dari pihak ketiga, selain kondisi alam apa saja Pak yang mereka alami Pak? Jadi tadi selain kondisi alam, cuaca tadi kan, kemudian wilayahnya juga, geografisnya, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan ini adalah masyarakatnya itu sendiri. Kami mohon maaf nih kepada warga Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebetulan saya juga kelahiran sana, jadi harus menyampaikan ini. Kami melihat antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini kurang, Pak. Selain itu juga, selain anggota masyarakat, bahkan dari desa pun ada yang kurang begitu mendukung kegiatan ini. Dan ada beberapa desa yang sudah secara resmi sepertinya tidak akan ikut menolak istilahnya mengikuti kegiatan ini. Entah mungkin karena alasan apa? Ya, alasan yang pertama tadi mereka katanya nggak bisa mengukur, Pak. Tidak bisa mengikuti pengukuran pada saat pengukuran itu karena
kalau mengukur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kita harus tahu sendiri kalau dalam keadaan air seperti ini, kalau umpamanya walaupun patok bisa dipasang, harus menggunakan alat transportasi. Air juga, Pak. Iya, air juga Air, seperti kalau tempat kita jukung ya, Mhm. atau kelotok atau speedboat. Mhm. Nah ini ya Pak kendalanya di tempat kami. Kalau dari pihak ketiga, mereka komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan target yang dibebankan kepada mereka 40.000 karena mereka sebagai pemenang lelang punya kontrak untuk menyelesaikan permasalahan pengukuran di tempat kami itu sebanyak 40.000. Mereka artinya secara fisik, secara tim juga mereka sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi begitu mereka datang ke Lokasi. kalau ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, berapa kali koordinasi dengan kami, mereka akhirnya mengeluh juga. Ternyata ada hal-hal lain yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin berpengaruh terhadap progres kegiatan kami. Oke, berarti ini istilahnya orang pihak ketiga pun juga istilahnya baru tahu ya seperti apa Hulu Sungai Utara ini. Selain kondisi alam juga masyarakatnya seperti apa, apalagi hampir 100% kondisi alamnya adalah rawa, Betul. berair, dan pengukuran tanah juga mungkin agak susah. Betul. Jauh berbeda dengan pengukuran daratan yang terlihat seperti itu, Pak ya. Betul. Oke, bagi pendengar yang ingin bertanya, sekali lagi kami undang di 3251562 atau di 081151511410. Silahkan terkait PTS LPM ini, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, pendengar ya. Nah, kita menuju Pak Joko, Pak ya. Siap. Siap ya. Dan tadi ini Pak Sofia ini sempat mengatakan ada beberapa kendala, Pak, dari masyarakat. Nah, dari pihak Pemda sendiri bagaimana, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. HSU mantap. Karena kami terus terang, Pak, kami itu punya slogan HSU mantap. Mantap. Ya, HSU mantap itu merupakan kepanjangan dari kependekan dari maju, mandiri, sejahtera, agamis, dan produktif. Maka setiap kali sambutan, pimpinan kami Pak Bupati selalu menyampaikan HSU mantap, dan ditutup dengan amin. Amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Pak Aditya tadi. Kalau pemerintah daerah, Pak, sebenarnya dengan adanya program dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, BTSL ini, pemerintah sebenarnya mendukung, Pak, sangat mendukung. Karena apa? Karena ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menguasai tanah. Harapan kita seperti itu. Jadi besar harapan kita kalau misalkan nanti suatu saat masyarakat itu sudah pada punya sertifikat, kan aman dia ya, aman. Dan yang kami sudah upayakan nih, karena memang kami koordinasi dengan Kantor Pertanahan itu intens gitu ya, apalagi terkait dengan percepatan penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemda yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Korsubgahnya. Setiap kali ada masalah kita coba mengkoordinasikan, dan begitu juga dengan Kantor Pertanahan kita juga koordinasi. Seperti yang kemarin terakhir sama-sama ada beberapa desa yang pencapaian targetnya masih belum memadai. Kita panggil semua kepala desanya, kita kumpulkan di kantor Kecamatan Sungai Tabukan, Bapak ya. Kita koordinasikan di situ, kita menyusun penjadwalan kembali pengukuran tanah, dan alhamdulillah. Tapi itu kembali ke asalnya, Pak. Memang kondisi kita ini cukup lumayan berat ya. Kami pun pada saat mengukur tanah Pemda, bekerja sama dengan teman-teman petugas ukur dari Kantor Pertanahan, tidak sedikit tanah-tanah Pemda itu yang tingginya
itu kalau saya berdiri bisa tenggelam. Waduh. Tenggelam. Oke. Karena mesinnya memang gitu ya. Walaupun musim kemarau pun juga berair. Lalu satu-satunya jalan yang kami tempuh saat itu, itu adalah meminta, apakah itu pihak sekolah atau apa yang kebetulan kami ukur, menyediakan satu perahu kecil dan satu orang tenaga. Ya, jadi mau nggak mau Pak, kita cari patoknya di bawah, karena prinsipnya pengukuran tanah itu adalah jangan sampai kita mengambil tanah masyarakat, tetapi tolong masyarakat juga demikian gitu. Nah, mungkin itu dulu. Jadi intinya kita oke lah kalau teman-teman BPN ngerjain program PTSL, kita support banget. Mungkin demikian Pak Adit ya. Oke, ini cukup menarik. Sebenarnya di kepala saya masih ada pertanyaan lagi Pak. Siap. Terkait masalah susahnya pengukuran tanah di daerah berair rawa ini. Tapi sebelumnya pendengar, kita break sejenak dan selanjutnya akan kembali lagi di Ngobrol Sore bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi. Pahlawan menurutku adalah orang luar biasa yang berjasa bagi bangsa dan negara. Pahlawan menurutku adalah mereka yang berusaha semampunya, sesuai kapasitas dan porsinya, untuk menjadi berguna bagi orang lain di sekitarnya. Pahlawan bagiku adalah orang yang selalu ada dan bisa menolong kapanpun dan dimanapun. Semua bisa menjadi pahlawan. Pahlawanku, inspirasiku. Hutan ditebang kering kerontang, hutan ditebang banjir datang, hutan ditebang penyakit meradang, hutan-hutan ku hilang, anak negeri bernasib malang, hutan-hutan ku hilang, bangsa ini tenggelam. Adakah engkau tahu ini adalah hukuman? Adakah engkau tahu ini adalah peringatan? Adakah engkau tahu ini adalah ancaman? Adakah engkau tahu ini adalah ujian Tuhan? Sadar dan sadarlah, hei anak negeri. Sadar dan sadarlah, para pemimpin. Hentikan semua duka ini. Kembalikan kesuburan negeri ini. Kembalikan keindahan hutanku. Kembalikan ketenangan bangsa ini. Kembalikan hutanku. Biarkan hutan bangkit lagi.
Hentikan, hentikan, hentikan semua duka ini. Kembalikan kesuburan negeri ini, kembalikan keindahan hutanku, kembalikan ketenangan bangsa ini, kembalikan hutanku, biarkan hutanku bangkit lagi. Kembalikan kesuburan negeri ini, kembalikan keindahan hutanku, kembalikan ketenangan bangsa ini, kembalikan hutanku, biarkan hutanku bangkit lagi. Biarkan hutan bangkit lagi. Biarkan hutan bangkit lagi. Biarkan hutan bangkit lagi. Ngobrol sore Pro 1 FM. Pro 1 Kendala Inspirasi pendengar masih menemani Anda di Ngobrol Sore ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kanta Hulu Sungai Utara. Namun sebelumnya kita dengarkan informasi terkini pendengar terkait perkembangan jalan di Kota Banjarmasin yang disampaikan oleh Surya Permana. Surya, silakan. Ya, Bung Adit, jadi memang dalam beberapa hari terakhir ini proyek pengaspalan jalan untuk kawasan Ayani itu terus berlangsung. Walaupun dengan kondisi hujan, mereka tetap melakukan pengaspalan. Jadi dari batas kota, khususnya yang dari menuju dalam kota, dari batas kota hingga memasuki flyover ya, jembatan flyover, itu kondisi jalannya sudah mulus baik secara keseluruhan. Karena kalau pagi tadi kita lihat di sempat sekitar jam 6:30 itu ditutupnya untuk samping jembatan flyover ya, karena memang ada pekerjaan pengaspalan jalan tersebut, sehingga bagi pengendara yang akan mau menuju ke Ukhuwah itu tidak bisa. Tapi sekarang sudah bisa, lantaran sudah selesai pekerjaan pengaspalan jalan tersebut. Yang menggunakan sepeda pancal ya, sepeda tinjak itu harus naik ke jembatan flyover pagi tadi karena memang mereka melakukan pengaspalan. Dan untuk kondisi yang di sebelah kanan kalau kita kiri lah, kalau kita dari dalam kota menuju luar kota itu juga mulus, hanya yang masih belum baik atau belum sempurna itu di muka kantor Bulog Kalimantan Selatan. Nah, di situ yang masih belum di pengaspalan atau di hot mix ya, karena memang kondisi bekas alat berat yang mengeruk sungai masih terjadi akibat banjir yang di awal tahun 2021 lalu, sehingga di situ kondisinya masih belum sempurna. Secara umum memang kondisi jalan Ayani lebih baik, sampai dengan arah luar kota juga baik, karena memang setiap hari mereka melakukan pengaspalan di jalur Ayani yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional, karena memang tanggung jawab mereka untuk melakukan perbaikan jalan. Nampaknya memang tahun ini banyak jalan-jalan nasional, jalan provinsi yang diperbaiki, baik untuk kawasan Ayani di dalam kota maupun juga di kawasan Banjarbaru, termasuk di kawasan Lianganggang sampai dengan kawasan Bati-Bati. Nah, barangkali itu informasinya sore hari ini, Bung Adit, yang dapat kita kabarkan untuk mendengar kita. Saya kembali kepada Anda.
Surya Permana untuk laporan Anda ya terkait perkembangan jalan di wilayah Kota Banjarmasin dan luar kota tadi sempat di Landasan Ulin juga. Nah, pendengar, kita masih di ngobrol sore ya terkait tentang PTSL PM ya untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang demografinya kita tahu memang hampir separohnya ya itu adalah wilayah hampir 100% Pak ya tadi Pak ya. Hampir 100% wilayahnya adalah wilayah rawa ya. Oke, ini Pak Sofi mungkin mikrofonnya bisa diangkat sedikit Pak, biar suaranya lebih bisa kedengaran Pak. Oke ya. Nah, ini setelah tadi sempat riset Pak, cek di internet wilayah hampir 100% rawa ini dan berair ini untuk penghitungan wilayah kota dan kabupatennya mungkin beberapa sudah selesai dong Pak ya? Maksudnya penghitungan sertifikat tanahnya ini tadi. Kalau yang ditanyakan mengenai berapa tanah yang sudah terdaftar di tempat kami, bisa kami informasikan bahwa menurut estimasi nih Pak ya, menurut estimasi kami di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu ada sekitar kurang lebih 140.000 bidang tanah. Itu estimasi kami sementara. Sementara yang sudah terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara itu baru sekitar 46.000, lebih dari 46.000. Jadi masih sekitar 100.000 bidang yang harus kami selesaikan untuk kami daftarkan, kami ukur dan juga kami daftarkan tanahnya. Waduh, ini PR berat juga masih Pak ya. Betul Pak. Jadi memang dengan perhitungan tadi setiap tahun kami harus menyelesaikan 40.000 bidang, maka sesuai dengan target pemerintah pusat tahun 2024 itu seluruh wilayah seluruh bidang tanah yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan seluruh Indonesia itu sudah harus terpetakan semua. Harus terpetakan semua. Jadi ini target masih ada 2024 tadi Pak ya? Sampai dengan 2024 kita diberikan target untuk menyelesaikan itu semua. Masih ada 2 tahun lagi. Tapi sebenarnya setahun ke depan kayaknya sudah selesai deh Pak. Amin. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Amin. Kalau nggak kiamat Pak ya besok ya. Oke, nah tapi kalau dilihat geografi daerah Hulu Sungai Utara sendiri Pak, kan hanya ada sekitar sekian persen nih daerah penduduknya. Nah kalau untuk sekian persen daerah penduduk dibandingkan wilayah yang lain yang sudah terdaftar, ini sudah selesai semuanya itu seperti apa Pak? Menurut data di tempat kami memang untuk wilayah pemukiman pada umumnya sudah ada yang terdaftar, tetapi ada juga yang belum terdaftar, Pak. Oh, wilayah pemukiman. Betul. Wilayah, kami yang mungkin tadi kita belum tahu apakah ini kami tidak sosialisasi kami tidak sampai, atau karena memang mungkin masyarakatnya kurang begitu antusias. Ini memang perlu kita adakan penelitian yang lebih mendalam. Kenapa begitu rendah capaian pendaftaran tanah di tempat kami, padahal kan pendaftaran tanah ini dimulai sejak tahun 61 dengan PP 10 tahun 61 itu sudah mulai pendaftaran tanah. Dulu namanya Prona kan? Prona ya. Nah sekarang diganti menjadi namanya PTSL. Hampir sama, tapi kalau Prona itu kegiatannya sporadis, tapi kalau PTSL itu kegiatannya secara sistematis, di mana satu desa itu diukur semua, kemudian didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan sertifikat. Oke, ini kalau kurang atau rendahnya antusias masyarakat nih, kita langsung ke Pak Joko deh Pak. Ini kayaknya permasalahannya cukup rumit sekali Pak. Langsung ya? Langsung Pak. Baik. Saking penasarannya nih kok bisa gitu loh Pak. Jadi sebenarnya ada masyarakat yang seneng ya Pak. Oke, tapi mohon maaf Pak Joko, saya motor sendiri nggak apa-apa Pak ya? Siap. Oke, ini ada yang nelfon dulu Pak, tapi dia kabur Pak. Baik, silakan. Oke, kita terima bersama Pak Suryani Hair. Selamat sore Pak Suryani. Selamat sore Mas Farid. Baik, silakan langsung Pak Suryani. Halo Bang Suryani. Halo ya. Baik, silakan. Itu kita kan bisa membayangkan gitu ya. Halo Pak Suryani.
Terputus. Baik. Ya. Halo? Agak putus-putus nih kalau kita mendengarkan paparan narasumber. Oke, terputus, hilang suaranya. Oke, baik, mungkin bisa dicoba kembali Pak Surya Hair ya. Ini tadi suaranya agak putus-putus, jadi kita kurang jelas untuk mendengar. Baik, silakan Pak Joko. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Jadi gini Pak, ada di HSU itu yang namanya masyarakat kan beda-beda ya Pak. Ada juga yang seneng, yang nunggu-nunggu gitu ya. Tapi ada juga yang seneng, nunggu, tapi kok ragu-ragu. Gini. Terus ada juga yang apa juga nggak disertifikat sama aja, malah mungkin seperti ini informasi-informasi terkait dengan apa sih untungnya kalau tanah disertifikatkan, kayak apa sih program PTSL ini, mungkin belum menyentuh ya ke mereka itu. Jadi masih ada kurang-kurangnya gitu loh. Nah, padahal setahu kami informasi ini sudah luas gitu loh, sudah luas, rata-rata orang tahu. Ada juga masyarakatnya pengen, tetapi di desa lain, Pak, desa sini belum dapat giliran. Nah ini mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang yang ini yang akan kita prioritaskan, diprioritaskan oleh kantor pertanahan. Yang jelas, sayangnya desa yang memohon itu tidak banyaknya itu kan kalau misalkan kantor pertanahan pengennya sekian ratus gitu ya. Kalau desa itu pengen tapi jumlahnya cuma sekian. 1 atau 2. Nah, ini yang perlu kita kejar nih. Makanya ini tantangan berat. Jadi menurut kami memang kalau kantor pertanahan aja yang kerja nggak bisa Pak. Kantor pertanahan yang kerja sendiri dia nggak bisa. Dia harus disupport oleh aparat setempat, baik itu camat, baik itu kepala desa, harus mengerahkan tenaganya. Nah berikutnya, masyarakat itu juga di tempat kita itu religiusnya kan tinggi ya. Mereka kalau misalkan tanah ini waris, yang punya itu banyak. Nah, kalau disertifikatin atas nama siapa nih? Kan kadang-kadang so bingung juga. Nah, perlu waktu mereka untuk menyelesaikan. Kata yang satu, udah nggak usah, itu tunggu haul aja deh, kita kelola sama-sama. Nah, ini kalau disertifikat satu orang kan, tapi ini tidak banyak ya, ini tidak banyak. Dan ada juga yang macam-macam lah masalah-masalah yang di pertanahan, ada yang patok batasnya dengan sebelah menyebelah nggak beres, macam-macam seperti itu. Tapi yang jelas kami percaya bahwa kita ini tetap harus kerja gitu loh. Kita harus kerja, harus maksimal, harus semangat. Ya kendalanya itu tadi, kondisi wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, cuaca. Karena terus terang pada saat kami mengukur tanah Pemda pun tidak jarang. Pada saat asik-asik ngukur hujan, atau kadang pada asik-asik ngukur panas sekali. Demikian Pak Aditya. Kita terima pendapat dulu Pak Joko ya. Siap. Baik. Halo, selamat sore Bung Suryani. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Jen. Baik, silakan. Jadi kalau kita mendengarkan gambaran yang disampaikan oleh narasumber ini, tentu ada sisi membangun kesadaran masyarakat. Ketika tadi ada statement bahwa masyarakat masih merasakan kadang mungkin banyak faktor yang pernah dilihat gitu ya. Mungkin pengalaman masa lalu gitu kan, betapa sulitnya masyarakat mengakses layanan sertifikasi hak atas tanah misalnya seperti itu. Kemudian juga hari ini di tengah situasi pandemi ada program yang namanya PTSL. Mereka kan belum merata nih pengetahuan apa PTSL yang berbayar, gratis, kemudian bagaimana proses-prosesnya, apakah tahun ini disertifikasi atau tahun depan. Ini kan yang belum merata diketahui oleh masyarakat gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi wilayah Hulu Sungai Petare itu sendiri tentu harus dipetakan gitu kan, mana yang daerah daratan, mana daerah rawa gitu kan. Nah kalau daerah daratan mungkin kita yakin lah kawan-kawan
pelaksana program PTS ini bisa terpenuhi semua itu 100%. Tapi tadi ada persoalan di kawasan rawa gitu. Nah kawasan rawa ini kan tinggal meyakinkan pada para pemilik rawanya ini gitu kan, sampai di mana batas-batasnya. Saya kira juga tidak menjadi persoalan. Kalau urusan bercampur ke banyu itu teknis saja lah yang bisa kita siasati gitu kan. Kalau ada gudang ada akar pun jadi gitu kan bisa dilakukan seperti itu. Jangan sampai ada alasan begitu kondisi alam di hulu sungai seperti itu lalu menjadi alasan tidak tercapainya target yang diinginkan gitu. Saya kira ini menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian kita bersama gitu. Nah kemudian sisi lain adalah dukungan pemerintah lokal setempat, pemerintah daerah, lurah, desa, kemudian kecamatan bisa juga ini dikolaborasikan di dalam program ini. Jangan-jangan di dalam program ini hanya sebatas langsung dari BPN, kemudian ada tim langsung ke lapangan tanpa ada sinergitas atau koordinasi yang lebih stabil gitu kan dalam mensukseskan program ini untuk tahun ini. Nah, kalau ada pikiran untuk berat gitu kan yang melemahkan untuk program-program ini gitu. Saya sih bahwa kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus kan kalau tidak bisa dilakukan, kenapa juga harus kita memakai yang bisa kita miliki. Indonesia yang terakhir menjadi catatan bagi kita saat diskusi kita pada sore nomor hadis ya. Saya kira terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada sekitar 3 poin yang mungkin bisa saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bung Suryani tadi ya. Ini terkait sisi membangun kesadaran masyarakat ya. Ini bagaimana istilahnya sosialisasi baik dari Pemda atau dari Kantah sendiri kepada masyarakat. Kenapa sampai masyarakat ini sudah sekian lama berjalan program ini kok masih gitu-gitu aja? Apakah kurang gencar atau seperti apa? Kita tidak tahu seperti apa prosesi di lapangan, Pak ya. Ini mau Pak Joko dulu yang jawab untuk poin. Baik, ada yang bergabung kembali. Kita coba terima dulu dari Rian Maulana. Baik, selamat sore Bang Rian. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Rian. Kita tanyakan begini, sertifikat itu kan hilang, mungkin hilang. Tapi waktu terjadi kebakaran kemarin itu bisa juga terbakar. Nah, yang kita tanyakan fotokopinya itu kita nggak ada. Sedangkan syaratnya itu katanya harus lapor ke polisian, juga untuk disiarkan mungkin di media. Baru nanti dirujuk ke kepolisian untuk ke Badan Pertanahan. Yang jadi pertanyaan, kalau hilangnya itu nggak ada sertifikat fotokopinya gimana kalau bikin sertifikat baru itu gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ranahnya nanti kepada Pak Sofia ya. Oke, ini kita ke pertanyaan Pak Suryani dulu nih. Ini siapa yang mau jawab dulu nih? Dari Pak Joko atau Pak? Boleh, saya dulu pertanyaan nanti Pak Joko nambahkan Pak Joko. Siap Pak, siap. Pak Suryani, terima kasih banyak, luar biasa Bapak memperhatikan acara ini. Kami sangat berterima kasih atas masukan dari Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi memang betul, Pak. Beberapa kendala di tempat kami menyebabkan kegiatan kami ikut terkendala juga. Salah satunya Bapak tadi mengatakan pengalaman masa lalu. Mungkin Bapak juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi sekarang Bapak kantor pertanahan yang di kantor pertanahan baik kabupaten atau kota di seluruh Indonesia sekarang sudah berubah, Pak. Jadi kita sekarang layanan kita karena kita punya moto layanan melayani profesional dan terpercaya, kita ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, menghilangkan image masa lalu yang negatif tentang berurusan di kantor pertanahan. Bapak bahkan mungkin di beberapa kantor tertentu layanan sudah melalui menggunakan layanan online, tidak harus lagi bertatap muka ke kantor pertanahan. Dan tujuan akhir dari kementerian kami nanti tahun 2025 kami menjadi lembaga yang berkelas dunia sehingga semua layanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak ada lagi layanan tatap muka. Bapak bisa mendaftar melalui rumah, melalui kalau di tempat Bapak ada saluran internet,
koneksi internet, Bapak bisa mendaftar dari rumah, kemudian membayarnya. Dan sekarang pun Bapak ketika mendaftar ke kantor pertanahan, Bapak tidak perlu bawa uang. Bapak nggak perlu bawa uang ke kantor pertanahan, tapi Bapak cukup kartu ATM atau membayar transfer melalui bank. Sehingga tidak ada lagi kita tatap muka itu dengan petugas di loket, namanya ada kelebihan uang banyak. Kalau pengalaman Bapak ya mungkin ya saya tidak tahu, itu tidak kembali umpamanya. Nah sekarang itu tidak terjadi lagi Pak, karena menggunakan semua dengan cashless, non tunai. Itu mungkin pengalaman masa lalu yang bisa saya jawab. Kemudian tadi pertanyaan apakah ikut PTSL itu berbayar atau tidak? Saya tegaskan di sini bahwa untuk kegiatan PTSL itu baik itu yang hanya untuk pengukuran maupun penerbitan sertifikat, itu untuk pengukuran itu dibebaskan biaya pengukurannya. Kemudian yang harus dibayar itu nanti bukan masalah proses penerbitan sertifikatnya, tetapi itu ada kewajiban Bapak terhadap pemerintah daerah. Umpamanya tanah Bapak itu nanti melebihi batas ambang lebih dari 60 juta, sehingga Bapak harus membayar BPHTB yang harus dibayar kepada pemerintah kabupaten kota setempat. Jadi untuk mengikuti kegiatan PTSL itu gratis Pak, kecuali Bapak beli materai mungkin nanti kemudian bayar BPHTB. Statement Bapak yang tadi mengenai kondisi alam, kata Bapak jangan menjadi alasan untuk terhambatnya kegiatan ini. Maaf Pak, kami sampaikan bahwa kami bekerja di lapangan itu menggunakan alat yang alatnya sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Kalau hujan mau tidak mau teman-teman harus berhenti melakukan pengukuran, karena kalau tetap dilaksanakan tanpa ada alat pelindung, dan juga di sana kami menggunakan aliran listrik mungkin seperti dari baterai, kalau itu terus dilaksanakan tentu akan merusak alat yang pengadaannya sangat mahal Pak. Jadi mau tidak mau kondisi alam itu tidak bisa kita jadikan alasan seperti Bapak tadi, kami harus tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, apakah tadi sosialisasi kurang? Perlu kami informasikan bahwa di semua kantor pertanahan kabupaten kota seluruh Indonesia itu memiliki tim media sosial. Jadi demikian juga di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami punya medsos Instagram, punya Facebook, punya Twitter, punya YouTube, dan itu bisa dilihat di informasi pertanahan itu bisa dilihat di media sosial kami. Bahkan kami juga hampir seluruh kantor memerintahkan stafnya untuk hampir setiap hari untuk menginformasikan kepada masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan pertanahan yang harus mungkin diterima masyarakat, yang mungkin harus diketahui masyarakat. Bahkan kami juga pernah harus membayar sosialita yang dia punya banyak follower untuk mensosialisasikan kegiatan kami. Nah inilah bentuk dari wujud dari kepedulian kami terhadap penyuluhan atau sosialisasi terhadap kegiatan kami. Jadi di setiap kantor pertanahan itu pasti ada tim medsosnya, dan di dalam DIPA pun dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu Pak jawaban dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Joko bisa menambahkan untuk yang pertanyaan Pak Haji Suryani. Terima kasih Pak Suryani. Oke, silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Pak Haji Suryani, makasih banyak nih. Tadi kasih masukan sekaligus juga tantangan buat kita ya. Artinya kita melihat ini, informasi yang beliau sampaikan itu, inilah suara yang ada di luar, gitu kan. Inilah suara masyarakat. Suara masyarakat harus kita dengar. Tapi yang jelas, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Pertanahan tadi, bahwa kita sudah berupaya. Kita sudah berupaya maksimal
kita juga memperhatikan kondisi pertimbangan-pertimbangan seperti alat kondisinya kayak gini, cuaca kondisinya kayak gini. Terima kasih Pak Haji Suryani, demikian itu tadi yang dijelaskan. Terima kasih Pak, ini tantangan yang harus kami jawab nanti apa yang sampean sampaikan tadi Pak. Oke. Ya, ini pertanyaan itu pasti sudah banyak sebenarnya Pak. Iya Pak, silakan. Saya mau nanya lagi sebenarnya, cuma ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rian, atau mungkin kalau untuk yang ingin menelpon mohon maaf ya, ini kita sudah 52 menit, waktu kita sudah sangat terbatas. Baik. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rian tadi Pak, kalau sertifikat hilang untuk bikin sertifikat baru seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Pak Rian, terima kasih Pak Rian sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kami ingin menyampaikan informasi kepada Bapak, mungkin permasalahan ini Pak Rian alami sendiri. Ketika sertifikat punya Pak Rian itu hilang, entah itu mungkin terbakar, atau hilang karena dicuri oleh orang lain, atau tercecer. Memang prosedur di tempat kami untuk menerbitkan sertifikat pengganti, itu adalah yang pertama yang bersangkutan harus melaporkan ke kantor polisi setempat bahwa dia kehilangan sesuatu. Kemudian dia dengan bekal itu datang ke kantor pertanahan untuk minta dibuatkan sertifikat pengganti. Permasalahannya adalah Pak Rian tadi bilang menyatakan bahwa beliau tidak memiliki satu lembar pun fotokopi sertifikat sebagai bukti sertifikat itu ada dulu pernah di tangan beliau, dan akan kesulitan umpamanya menemukan fotokopi sertifikat tersebut. Sebenarnya permasalahan hilang itu relatif Pak susahnya. Kalau di wilayah-wilayah yang sudah terukur, yang sudah terdaftar, mungkin di sana sudah banyak terbit sertifikat, Bapak mungkin bisa minta bantuan dengan tetangga Bapak yang juga memiliki sertifikat, minta fotokopinya, karena dari fotokopi sertifikat tetangga Bapak itu bisa kami lacak posisi nomor punya Bapak. Asalkan memang posisi lokasi tanah Bapak itu memang Bapak kuasai, tidak ada sengketa dengan pihak lain, sehingga Bapak bisa dengan mudah minta bantuan jiran Bapak, minta fotokopi sertifikat jiran, dan kami akan melacak di peta pendaftaran kami. Saya kira itu permasalahan teknis yang mungkin bisa dengan berbagai cara bisa kita lakukan. Yang jadi permasalahan tadi yang berikutnya ketika Bapak melapor ke kantor polisi. Sekarang di kantor polisi memang agak susah untuk melaporkan sertifikat hilang, karena mungkin beberapa kali pengalaman orang bilang bahwa sertifikat dia hilang, dilaporkan ke polisi, polisi menerbitkan surat berita acara kehilangan. Tapi ternyata sertifikat tersebut tidak hilang. Artinya di sini ada unsur penipuan, sehingga polisi akhirnya punya inisiatif ketika masyarakat ingin melaporkan bahwa sertifikat dia hilang, dia harus melapor dulu ke BPN, minta pertama kalau tidak ada tidak ada fotokopi tadi, lapor ke BPN, minta dibuatkan surat keterangan pendaftaran tanah bahwa tanah itu memang sertifikat atas nama dia, sehingga masyarakat ketika melapor ke BPN meminta dibikin mendaftar SKPT, tetapi tidak mengetahui nomornya, juga kesulitan bagi kami, kecuali tanah tersebut mungkin sudah di daerah wilayah Bapak sudah diterbitkan semua sertifikat. Nah, itu mungkin memudahkan kami untuk melacaknya. Yang sulit itu adalah di daerah Bapak, di sekitar wilayah Bapak itu tidak ada tidak ada terbit sertifikat, kami menyebutnya istilah di kaliangan pagat. Jadi kemanapun posisi tanahnya mungkin bisa di mana saja berada, tinggal orang menunjuk ini tanah saya, padahal bukan mungkin tanah dia. Iya. Mungkin seperti itu Pak Rian jawaban dari kami. Jadi silahkan nanti Bapak berkoordinasi dengan kantor pertanahan kalau memang di lokasi tanah Bapak itu sudah di samping-samping lokasi tanah Bapak itu sudah ada terbit sertifikat, insya Allah itu bisa diselesaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Sofiraman, Pak Joko. Tidak berasa Pak, 56 menit, 57 sudah ya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan juga nih Pak
kepada Pak Sofia Rahman juga, cuman karena terbatas waktu nih Pak ya. Mungkin di next kesempatan Pak, baik, bisa kita obrolkan lagi ya hal seperti ini, apalagi untuk kondisi geografis wilayah Hulu Sungai Utara ini yang boleh dibilang cukup unik ya, berbeda dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih bagi pendengar yang sudah bergabung. Pak Adit, boleh saya sedikit menyampaikan closing statement dari kami? Oke, silakan. Mungkin sekitar 1 menit. Silakan Pak. Kami memiliki harapan pertama kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mungkin Pak Joko nanti bisa disampaikan kepada pimpinan. Pertama, ikut partisipasi dalam mendorong warganya mengikuti kegiatan PTSL. Yang kedua, kalau memungkinkan dalam APBD dianggarkan membantu sertifikasi tanah-tanah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya kira ini mungkin agak susah karena PAD kita juga kecil. Kemudian memungkinkan untuk memberikan keringanan atau bahkan menghapus BPHTB untuk pendaftaran pertama kali. Dan yang keempat, ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat arti penting kegiatan PTSL melalui SKPD terkait seperti Dinas Infopom, kemudian BPKAD, kecamatan, dan aparat kelurahan. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya, keuntungan untuk mengikuti kegiatan PTSL ini yang pertama adalah gratis untuk pengukuran. Kemudian jelas letak tanah, pemilik, dan perbatasan, kalau itu sudah diukur. Kemudian jika mendaftar secara swadaya, tanah yang tadinya sudah diukur, kecuali mungkin ukuran tanah atau bertambah atau berkurang, maka akan tidak perlu lagi membayar biaya pendaftaran. Setelah itu, apabila tanah Anda sudah bersertifikat, harga tanah akan meningkat, apalagi dianggap sebagai Kabupaten Hulu Sungai Utara nanti sebagai kabupaten penyangga ibu kota negara baru di Kaltim, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi wilayah transit karena kita merupakan salah satu jalan pilihan dari Banjarmasin menuju Kaltim. Kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memasok hasil pertanian baik beras, sayur, ikan, unggas karena wilayah kita hampir semua masuk dalam kawasan pertanian. Dan terakhir, arti penting sertifikat bagi masyarakat adalah menghindari potensi sengketa baik dalam keluarga maupun dengan pihak lain di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Adit dan RRI Pro 1 Banjarmasin serta Pak Joko. Oke, mungkin Pak Joko statement closing-nya Pak. Baik, terima kasih. PTSL baik untuk kita semua. Terkait dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan tadi bahwa hal-hal dukungan pemerintah daerah memang selama ini sudah kita berikan, tetapi kayaknya perlu lebih ya Pak. Kayaknya perlu lebih terkait dengan BPHTB untuk pertama kali memang tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan ini. Dan ini nanti akan kami informasikan Pak kepada badan yang menangani langsung. Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, kalau dulu namanya Dispenda, sekarang BP2RD. Terkait dengan penyampaian informasi yang lebih luas lagi, nanti juga kami akan informasikan ke Kepala Dinas Kominfo, dan akan kami laporkan setelah acara ini. Nanti kita lapor juga ke pimpinan, ke Pak Bupati. Cuma yang jelas, Bupati Hulu Sungai Utara kalau dengar cerita yang seperti ini, beliau selalu berpikir, kayak apa caranya supaya baik nih? Iya. Kayak apa caranya supaya baik? HSU, mantap. Amin ya. Amin. Oke, baik pendengar, demikian perjumpaan kita di Ngobrol Sore ya bersama Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan tepat pukul 17 sekarang kita ikuti Lintas Banjar Nusantara.